Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita bisa bersama kembali dengan Al-Ustadz Umar Yusuf M.Sos, pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam Ciburial Bandung. Tentu kita akan membahas topik yang sangat luar biasa. Sebagaimana kita tahu bahwa memerangi kebodohan demi mencapai derajat yang mulia. Baginda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim menyampaikan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Pendengar dan pemirsa, jihad dalam menuntut ilmu tentu berbagai upaya telah kita atau akan kita lakukan untuk memerangi kebodohan. Kita simak bagaimana memerangi kebodohan demi mencapai derajat yang mulia bersama Ustadz Umar Yusuf M.Sos. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, termasuk nikmat pemahaman yang dalam, nikmat ilmu yang Allah luaskan kepada kita, sehingga dengan ilmu yang kita miliki akan mengantarkan kepada ma'rifatnya, ma'rifatullah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Pemirsa RRI dimanapun berada, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kebodohan, Ustaz? Memerangi kebodohan demi mencapai derajat yang tinggi, gitu ya. Firman Allah Subhanahu wa taala mungkin sudah familiar ya. Familiar di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat, gitu ya. Ini menjadi sebuah legalitas atau pembenaran ya. Pembenaran, dan itu adalah statement atau firman Allah yang ada di dalam Al-Qur'an bahwa bahwa orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, orang-orang yang berilmu itu derajatnya akan ditinggikan, gitu ya. Derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, gitu ya. Dengan ilmunya, ilmu apapun ya. Kita bisa melihat orang-orang yang memiliki ilmu dalam saintis, gitu ya. Ilmu sains itu derajatnya ditinggikan, gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat siapa penemu lampu ini, gitu ya. Itu derajatnya ditinggikan, gitu ya. Kemudian para penemu misalnya di dalam ilmuwan muslim ya. Misalnya penemu angka 0, gitu ya. Angka 0 itu kan siapa tuh? Al-Khwarizmi. Itu orang-orang berilmu, derajatnya ditinggikan di depan manusia yang lain, ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalnya siapa tuh? Ayahnya atau ayahnya para dokter, gitu ya. Kalau di Indonesia, kalau di Islam itu Ibnu Sina, gitu ya. Tapi kalau di Barat itu Avicenna ya, dengan bukunya yang terkenal itu The Fathers of Doctors.
Jadi bapaknya para dokter gitu ya. Jadi itu Ibnu Sina, Avicenna, ini seorang muslim ya, seorang muslim yang memiliki ilmu pengetahuan. Belum misalnya Al-Jabbar, belum misalnya atau misalnya non muslimnya ke sana ada, ditinggikan derajatnya walaupun dia bukan seorang muslim tetapi derajatnya ditinggikan ya. Ada siapa tuh? Isaac Newton, Charles Darwin gitu kan. Itu orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Atau misalnya di anak bangsa almarhum B.J. Habibie gitu kan, memiliki ilmu pengetahuan itu disegani oleh dalam negeri maupun di di luar negeri. Ini luar biasa orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan gitu ya. Ini sangat luar biasa. Nah, kemudian di dalam kitab terakhir Imam Al-Ghazali gitu ya, tentang betapa ilmu ini harus menjadi satu hal yang sangat serius untuk disikapi. Dalam kitab Minhajul Abidin, 7 langkah menjadi kekasih Allah, Imam Al-Ghazali menempatkan langkah pertama itu adalah ilmu dan makrifat gitu ya. Ilmu dan makrifat. Jadi ilmu ini, orang yang memiliki ilmu pengetahuan siap-siap menjadi orang yang dicintai oleh Allah gitu. Karena tidak sedikit juga orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, kemudian dia seorang ilmuwan, kemudian menemukan fitrahnya gitu saja. Menemukan fitrahnya, menemukan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kembali kepada Islam itu rata-rata yang intelektualnya di atas rata-rata gitu ya. Ini sangat luar biasa. Misalnya dulu seorang musisi, siapa tuh? Cat Stevens ya. Cat Stevens ini nama Islamnya Yusuf Islam kan gitu ya. Yusuf Islam. Dia mulai memahami Islam, berkenalan dengan Islam karena sering tur gitu ya. Tur sering ke negara-negara yang lain, tur untuk bernyanyi gitu ya. Tapi ketika dia di atas awan di pesawat, dia melihat ke bawah. Disitulah mulai hidayah Allah bekerja gitu ya. Hidayah Allah bekerja, dia berada di atas awan, di bawahnya bumi, ada awan-awan sebagainya. Di situ Allah mulai hidayah Allah mulai bekerja kepada seorang manusia yang bernama Cat Stevens atau Yusuf Islam. Itu pun dengan ilmu gitu ya. Dengan ilmu. Maka sampai sekarang namanya Cat Stevens itu, Yusuf Islam, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Apalagi misalnya bahwa ilmu itu menjadi satu langkah menjadi kekasih Allah, orang-orang yang berilmu itu akan lebih dekat menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan, aku lebih bangga kepada umatku yang ibadahnya dengan ilmu, kan gitu ya. Dengan ilmu. Karena dengan ilmu itu akan mendekatkan dia secara kehusuan dalam ibadahnya gitu ya. Nah, makanya dalam Islam itu ada istilah ittiba, ada taklid. Nah, ittiba itu misalnya saya sholat, saya sholat karena saya tahu ilmu sholat gitu ya. Sehingga dengan tahunya ilmu sholat, maka itu bisa mengantarkan kehusuan di dalam sholat. Tetapi kalau saya taklid, ikut-ikutan, imam takbir, saya juga takbir, saya tidak tahu apa-apa, taklid, tapi masih lumayan ya, daripada tidak sholat sama sekali gitu ya. Tapi kalau hanya ikut-ikutan, itu artinya belum punya prinsip. Jadi biasanya orang ikut-ikutan itu seperti kagusa isaili gitu ya. Seperti buih yang terombang-ambing di lautan. Kemana ramena dia ikut, jadi ikut-ikutan. Nah, jangan sampai misalnya mudah-mudahan rakyat Indonesia tidak ikut-ikutan gitu ya. Jadi misalnya memilih pemimpin tidak boleh ikut-ikutan, harus tahu ilmunya gitu ya. Harus ittiba ya. Rasulullah sangat suka kepada umatnya yang ibadahnya dengan ittiba. Tahu ilmunya sehingga ketika seseorang sholat takbir, tahu ilmunya, di situ akan lebih kepada kehusuan. Nah, maka di dalam kitab Minhajul Abidin itu ilmu diposisikan menjadi menjadi yang pertama gitu ya, menjadi pertama,
tahap pertama, tingkatan pertama untuk mengenal Allah agar dicintai oleh Allah, ilmu dan makrifat. Dan beliau menempatkan makrifat gitu ya. Kenapa makrifat? Karena jangan sampai orang berilmu itu sehingga menjadi orang-orang yang sombong dengan ilmunya menjadi Tuhan, dipertuhankan, dijadikan alat untuk korupsi, dijadikan untuk alat untuk kejahatan. Maka di situ Imam Al-Ghazali menempatkan makrifat. Makrifat itu sebagai pengendali dari kejahatan sisi lain manusia, gitu ya. Karena makrifat itu adalah bagaimana Allah mengawasi orang-orang. Ya. Jadi ketika orang berilmu merasa diawasi, itu akan menjadi seorang ilmuwan yang soleh gitu ya. Seperti yang disampaikan tadi, ada Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, kemudian Al-Khindi, banyak yang lainnya. Itu adalah ilmuwan-ilmuwan yang betul-betul diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ilmuwan muslim atau non muslim, mereka semua berilmu dan derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata dengan ilmu yang dimiliki itu akan mampu mengentaskan kebodohan-kebodohan, karena bodoh itu memang jahiliyah. Mungkin kalau dulu jahiliyah dalam perspektif ilahiyah ketuhanan. Tapi kalau sekarang itu tidak ada istilah yang bodoh gitu ya. Hanya orang yang tidak mau belajar saja gitu ya. Maka sekarang ini banyak fasilitas-fasilitas agar menjadi seorang manusia yang pinter. Cuma masalahnya bagaimana kita mencerdaskan 4 hal ini. Misalnya intellectual questionnya bagaimana nih gitu ya. Jadi mencerdaskan intelektualnya bagaimana, kemudian spiritual questionnya bagaimana, mencerdaskan spiritnya bagaimana dalam beribadah terutama, atau emotional questionnya bagaimana, mencerdaskan emosi, menata emosi agar semakin cerdas. Dan yang sangat urgent saat ini mungkin sebagai bahan evaluasi, bagaimana mencerdaskan akhlakul karimah gitu ya. Karena akhlakul karimah ini menjadi barometer keislaman seseorang. Kenapa menjadi barometer? Karena Nabi diutus bukan untuk mengislamkan non-Islam, tetapi untuk menyempurnakan akhlak. Makanya rakyat Indonesia itu, masyarakat Indonesia itu harus mengedepankan nilai-nilai akhlak, adab. Maka dalam Islam ada ada kajian-kajian tentang adab gitu ya, taklim ta'alim. Ada tentang adab, bagaimana adab seorang anak terhadap guru, bagaimana adab seorang murid terhadap seorang anak terhadap orang tua, seorang murid terhadap gurunya, sesama kita. Ini adanya di adab. Ini sangat luar biasa kalau kita berbicara tentang ilmu secara komprehensif, Ustaz. Baik pendengar dan pemirsa, seperti kita tahu memerangi kebodohan demi mencapai derajat yang mulia. Salah satu jawaban yang telah kita dapat dari apa yang disampaikan Al-Ustadz Umar Yusuf, yaitu mencari ilmu. Karena yakin dengan ilmu kita akan menjadi pintar, dengan ilmu kita bisa menjelajahi dunia, dan dengan ilmu pula kita menjadi orang hebat yang luar biasa. Maka pastilah Allah akan mengangkat derajat kita ke lebih tinggi lagi. Pendengar dan pemirsa, dimanapun Anda berada, Mutiara Pagi bersama Ustadz Umar Yusuf akan kita lanjutkan kembali. Seperti apa bentuk lain memerangi kebodohan demi mencapai derajat yang mulia, masih bersama kami di Pro 1 RRI Bandung FM 97,6 MHz, dan Anda bisa lihat kami langsung di RRI Bandung Live. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba mengutip salah satu hadis yang populer, Ustaz. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat gitu ya. Ya, kalau yang lengkapnya itu an Anasin Ibnu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim gitu ya, muslimin wal muslimat. Di dalam hadis ini menggunakan kalimat faridoh gitu ya. Faridoh artinya difardukan gitu ya. Artinya difardukan. Apa bedanya dengan wajib gitu kan? Kalau wajib itu bahasa ulama ya.
Sementara faridoh itu bahasa Al-Qur'an, ya. Misalnya ada ayat Al-Qur'an, faradu 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad. Difardukan. Nah, artinya kalau bicara farido ini adalah kalamullah gitu ya. Jadi kalimat-kalimat Allah gitu ya. Jadi Allah yang mengatakan faradu 'alaikal Qur'an, atau dalam bahasa hadis faridotun ala kulli muslimin wal muslimat gitu ya. Nah, artinya farido atau fardo itu ada di atas wajib gitu ya. Ada di atas wajib karena difardukan. Nah, sehingga karena kalimatnya ini difardukan, berarti setiap muslim itu wajib mencari ilmu gitu ya. Tidak ada alasan untuk tidak mencari ilmu. Tadi juga diungkapkan oleh Ustadz tentang saya bacakan artinya saja. Dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya seperti orang yang mengalungi babi dengan permata, mutiara dan emas. Ini artinya seseorang itu harus memiliki ilmu gitu ya, menuntut ilmu. Jadi jangan sampai seperti yang diungkapkan di sini ya, memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya seperti orang yang mengalungi babi dengan permata. Artinya ilmu itu memang harus dipelajari dengan baik dan benar gitu ya. Bahkan ada lagi misalnya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh satu jalan, man salaka tariqan tadi Ustaz ya, yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah gitu. Jadi barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Lalu bagaimana kalau misalnya mencari ilmunya itu di rumah baca buku? Ya sama gitu ya. Jadi sama saja, misalnya tidak ada waktu untuk kemana gitu ya, tetapi dia belajar ilmu di rumah membaca buku, kemudian buku ini mampu memberikan perubahan secara pola pikir, memberikan perubahan dalam beribadah. Dia sedang berada dalam satu jalan, sedang menuju surga karena dengan ilmunya. Apalagi misalnya mencari ilmu dengan guru gitu ya, mencari ilmu datang ke pesantren gitu ya, mencari ilmu datang ke sekolah, mencari ilmu datang ke kampus-kampus, itu kan didatangi gitu ya. Di situ ada dosen dan lain sebagainya. Yang jelas orang-orang yang tolab ya, mencari ilmu, kemudian dia ada perubahan dengan ilmunya, maka siap-siaplah orang-orang yang memiliki ilmu itu siap-siap menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Derajat orang yang berilmu, mencari ilmu untuk supaya ada perubahan, karena dengan ilmu akan merubah segala-galanya gitu ya. Akan merubah segala-galanya. Coba misalnya dalam Al-Qur'an ada ungkapan afala yatafakkarun Al-Qur'an. Apakah kamu tidak pernah berpikir tentang Al-Qur'an? Ini bahasa alam semesta itu tafakkur. Afala yatafakkarun. Itu artinya kan ayat-ayat tentang ayat kauniyah Ustaz ya. Ayat tentang yang tersirat. Maka ketika seseorang misalnya bisa kita lihat hasilnya di IKN, Ibu Kota Nusantara yang baru. Dulu itu kan leuweung gitu ya. Tetapi oleh seorang insinyur misalnya, atau seorang yang imajinasinya tinggi, sekarang menjadi istana yang sangat megah gitu ya. Yang sangat megah sekali gitu ya. Tapi mudah-mudahan itu bisa memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya, ada manfaat, manfaat lah gitu ya, untuk tidak hanya di luar Jawa saja, ya tidak hanya di sana, tapi untuk luar Jawa pun itu harus ada manfaat. Atau misalnya sekarang kita temukan di Jepang itu ada di dalam lautan itu dijadikan bisa tempat pernikahan. Mungkin oleh orang yang biasa mah tidak terfikir gimana sih cara nikah di dalam lautan ya. Atau gunung dibobok, ada terowongan menjadi tempat yang luar biasa. Atau jangan jauh-jauh di tempat saya di Ciburial. Dulu itu sangat menakutkan misalnya karena banyak begal gitu ya, tempat pembuangan mayat. Tapi sekarang apa? Tiap malam itu sangat ramai sekali.
itu dipikirkan oleh orang-orang yang memiliki ilmu gitu ya. Nah, itu yang hal kecil. Belum bagaimana misalnya orang-orang terdahulu itu kita bisa lihat apa tuh kerajaan Sulaiman gitu ya. Nabi-nabi sebelumnya kerajaan Sulaiman, apalagi tuh rumah-rumah yang ada di batu-batu itu kaum apa Pohnpei itu yang dihancurkan oleh Allah karena berhubungan dengan sesama sejenis gitu kan. Itu diporak-porandakan. Artinya dari situ mereka memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa. Apalagi misalnya dikorelasikan dengan mengisi kemerdekaan saat ini gitu ya, dengan mencari ilmu yang baik, mencari ilmu yang bermanfaat, tapi jangan lupa itu harus memiliki 4 kecerdasan tadi ya, intelektual, spiritual, emosional, dan akhlakul karimah. Ini yang harus dimiliki oleh bangsa, oleh rakyat Indonesia gitu ya, oleh para pemuda. Tidak hanya cerdas intelektual saja, kalau hanya itu saja bisa menjadi seorang pejabat, menjadi penjahat kan begitu. Kenapa? Memiliki ilmu pengetahuan tetapi tanpa dibarengi dengan ma'rifatullah, tanpa dibarengi dengan tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz. Pendengar dan pemirsa, tentu kita saat mendapatkan ilmu, jadilah ilmu kita bermanfaat untuk diri kita sendiri. Lebih-lebih sebagaimana Ustadz sampaikan tadi bahwa ilmu kita berakhlakul karimah, sehingga bisa dirasakan bukan saja oleh dirinya tetapi bermanfaat untuk orang lain. Dan yang paling penting ternyata pendengar dan pemirsa, mencari ilmu itu menjadi wajib, karena dengan mencari ilmu kita akan terhindar dari kebodohan. Di perjumpaan kita terakhir, Pak Ustadz memerangi kebodohan demi mencapai derajat mutakin, lebih kepada pesan-pesan untuk pendengar dan pemirsa saat ini, di saat kita menikmati dengan kemajuan ilmu-ilmu yang luar biasa dari sebelumnya, seperti apa sikap-sikap kita atau kiat-kiatnya supaya kita sebagai generasi muda terbentengi dengan hal-hal tersebut, Ustaz. Ya, baik. Pendengar dimanapun berada, RRI Bandung, ada hadis kalau tidak salah ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Ini sangat familiar. Sebaik-baik kualitas seorang muslim itu, seorang manusia itu adalah manusia yang memberikan manfaat kepada manusia-manusia yang lain. Artinya manfaat di sini bukan sekedar manfaat yang secara parsial dia, tetapi orang yang berilmu itu, dimanapun orang berilmu itu berada, maka disitulah dia akan memberikan pencerahan. Dimanapun dia berada, maka disitulah dia memberikan manfaat kepada yang lain. Nah, artinya ketika dia memiliki kapasitas sebagai seorang yang berilmu dalam ilmu pengetahuan dan teknologi IT-nya, maka tularkanlah kepada masyarakat tersebut kan begitu ya. Maka disitulah terjadi manusia-manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, masyarakat yang beradab. Orang beradab itu karena dilandasi dengan ilmu. Nah, sehingga dengan hadirnya dimanapun itu orang yang berilmu, itu pasti akan memberikan efek positif kepada yang lainnya. Yang tidak bisa internet, ajarkan tentang internet. Yang tidak bisa matematika, ajarkan tentang matematika. Yang tidak bisa baca Quran, ajarkan. Itulah hebatnya orang berilmu, dimanapun berada, maka dia akan mampu memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Begitu, Ustaz. Baik pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, terima kasih Anda masih bersama kami terus di Mutiara Pagi. Dan dengan topik yang berbeda, tentu kami akan bersama Ustadz Umar Yusuf M.Sos di setiap hari di Mutiara Pagi RRI Bandung. Sampai di sini jumpa kita di pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.